Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, makin frontal saja serangan kader PDIP Deddy Sitorus terhadap Pak Jokowi ya teman-teman, sampai-sampai mengatakan malaikat pun mungkin tertipu sama kelakuan Pak Jokowi. Wah, ini benar-benar sudah serangan terbuka ya teman-teman, dan akan dibantah oleh netizen. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Mas itu boleh dong pernyataannya soal sempat mengakui kehadiran Jokowi sebagai dosa partai itu seperti Iya. apa? Begini, bagaimanapun Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Sejak dia menjejakkan kaki di dunia politik, menjadi wali kota Solo 2 periode, 1 periode, meskipun tidak penuh menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi presiden 10 tahun. Itu tentu ada andil keringat tenaga dari PDI Perjuangan. Tetapi kita melihat bahwa setelah 9 tahun menjadi presiden, itu setahun terakhir banyak sekali langkah-langkah politik yang menurut kami di luar etika, moral, politik yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Bahkan kita menyaksikan sendiri bagaimana MK, bagaimana MA kemudian ditekuk untuk memuaskan tujuan-tujuan politik dari Jokowi dan keluarganya, ya. Dan kemudian kita juga melihat bagaimana dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif, bahkan terakhir dalam pilkada, pengerahan kekuasaan, intimidasi, mobilisasi aparat hukum, mobilisasi ASN, kepala desa dan sebagainya masih terus berlangsung. Dan ini tentu kami merasa terpanggil, kami punya kewajiban moral untuk mengatakan ya bahwa kami juga punya yang namanya tanggung jawab sejarah, bahwa Jokowi dan keluarganya, dalam hal ini anak dan mantunya, masuk dalam dunia politik melalui PDI Perjuangan. Saya pribadi sudah berkali-kali di media menyampaikan bahwa ya memang dia lahir dari PDI Perjuangan, tetapi 1 tahun terakhir pengelolaan kekuasaan dilakukan bukan sama sekali tabiat PDI Perjuangan. Dan Ibu Puan sendiri sudah pernah secara langsung dalam Rakernas tahun lalu itu menyampaikan permohonan maaf karena melahirkan kader yang kemudian mengangkangi yang namanya konstitusi. Dan itu menjadi salah satu butir dari pernyataan di dalam Rakernas. Ya, tetapi berkali-kali juga saya katakan, jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Saya kira ini final, saya nggak mau lagi menyebut-nyebut nama itu, dan kami sudah secara partai maupun pribadi menyampaikan bahwa kami ya sebagai institusi politik yang melahirkan seorang politisi ya yang dibesarkan, digembleng, tapi kemudian berbeda, keluar dari koridor nilai-nilai yang disepakati di dalam PDI Perjuangan. Astagfirullahaladzim, menurutku ini parah sih. Mentang-mentang sekarang gabung sama anak-anak abah, ngomongnya sok-sokan bawa-bawa malaikat ya sekarang ya. Ente pernah ketemu malaikat? Tapi lucu sih, justru dengan Anda dan rekan-rekan Anda di partai Anda itu bersikap seperti ini, itu memperlihatkan pada kami bahwasanya partai Anda itu haus dengan kekuasaan. Mentang-mentang Pak Jokowi itu tidak berkenan mengikuti apa yang diperintahkan oleh ketua Anda. Kan kelihatan banget maling teriak malingnya. Kalau misalkan Pak Jokowi dan keluarganya membuat malu partai Anda, terus apa kabar Harun Masiku? Kader partai Anda kan itu udah jadi buronan tahun 2020 loh. Seberapa hebatnya sih dia? Kok sampai saat ini 2024 nih, 4 tahun loh, hampir 5 tahun loh. Januari 2020 kalau nggak salah ya, si Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka. Kemana? Bukannya ketua DPR RI itu dari partai Anda. Harusnya kalau memang partai Anda itu membela wong cilik, membela yang benar, harusnya segera tangkap dong itu Harun Masiku, ya nggak sih? Tolong dong didukung itu pihak kepolisian untuk segera menangkap Harun Masiku. Jangan malah ketika Pak Hasto menjadi saksi atau apa ya kasusnya Pak Hasto itu ya,
ya malah nggak terima gitu loh. Kalau misalkan tidak ada apa-apa, tidak ada hubungannya dengan Pak Hasto, tidak ada hubungannya dengan partai Anda, ya ngapain? Sok-sok mau ngelabrak ke pengadilan lah, apalah, ngapain? Terus ujung-ujungnya nyalain Pak Jokowi lagi. Repot. Udahlah, Pak Jokowi kan udah nggak menjabat loh. Jadi ngapain nyinggol-nyinggol Pak Jokowi terus dan keluarganya? Pasti nggak terima. Gara-gara Gibran membantu memenangkan Pak Prabowo di Pilpres kemarin. Ya. Sakit hatinya udah stadium akhir. Sakit hati kronis. Ada pesan dari Bang Deddy Sitorus mengenai Pak Jokowi. Ayo kita simak yuk, udah bawa malaikat dia nih. Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Oh, sebentar, gak sepakat aku Bang Deddy Sitorus ya. Pak Jokowi itu lahir dari rahim ibunya. Ya, bukan dari rahim PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu partai ya. Oke, cocok ya. Sejak dia menjejakkan kaki di dunia politik, menjadi wali kota Solo 2 periode, 1 periode meskipun tidak penuh menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi presiden 10 tahun. Itu tentu ada andil keringat tenaga dari PDI Perjuangan. Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Bentar. Yang tertipu siapa? Malaikat. Abang tahu dari mana malaikat tertipu? Coba. Udah ngomong sama malaikat abang rupanya? Hah? Kayak mana maksudnya? Coba jelaskanlah dulu. Bingung kami nih masyarakat, Bang. Yang jelas Bang Deddy Sitorus, ku jelaskan ya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Presiden Jokowi itu mencapai 80% lebih. Ini ada beritanya nih, ya. Jadi kami masyarakat tidak tertipu, malah merasa bangga mempunyai Presiden Jokowi, ya, yang sekarang dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau abang bagian dari 20%, ya nggak ada masalah, silahkan saja. Yang jelas kayak masyarakat tidak merasa tertipu, dan jangan bawa-bawa malaikat. Sakit kuping malaikat itu nanti, ya. Abang bawa dia, abang ketemu pun belum kan sama malaikatnya? Ya, itu balasan netizen ya terhadap kritik keras Deddy Sitorus yang masih saja menyerang Pak Jokowi padahal sudah purna tugas ya teman-teman. Ini tidak tahulah kenapa PDIP tidak selesai-selesai perkara Pak Jokowi ini ya teman-teman. Kalaupun mau oposisi ya oposisilah, yang sudah lalu biarlah berlalu, yang sudah lewat biarlah lewat. Dalam arti pilkada udah usai, pilpres udah usai, harus ada topik-topik baru yang dimunculkan jadi diskusi publik. Ya contohnya PPN 12%, apakah kajiannya sudah tepat ya teman-teman. Lalu harus disudahilah politik itu, sudah selesai loh. Sudah selesai di MK soal pilpres, sudah selesai pilkada juga sudah. Jenuh kita kalau itu saja yang dibahas Pak Jokowi lagi, Pak Jokowi. Apakah tidak ada fokus lain di tubuh PDIP yang mengisi berbagai komisi ya, kadernya ada di komisi 1, komisi 2 dan seterusnya. Nah, apakah tidak ada isu lain yang lebih seksi dan menarik untuk dikomentari? Itu saja berputar-putar berlarut-larut, dan itu menurut saya sama sekali tidak baik ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.